Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu rekan MAP 2023 semester 3, mohon izin untuk menyampaikan materi yaitu berjudul tentang organisasi pendidikan, yaitu sekolah atau madrasah dalam satuan pendidikan. Istilah organisasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu organum yang berarti alat. Dalam pengertian istilah berasal dari bahasa Inggris organization yang berarti organisasi, penyusunan dan atau pengumpulan. Kemudian menurut Saiful Sagala mengartikan organisasi sebagai institusi tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai unit terkoordinasi dengan tujuan yang sama. Kemudian unsur-unsur dasar pembentukan organisasi menurut Ara Hidayat dan Imam Macali 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan bersama yang biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Kemudian yang keempat yaitu kemauan untuk bekerja sama antar anggota. Kemudian menurut Ari Gunawan yang dikutip oleh Abdullah Idi, alasan mendirikan organisasi yaitu ada dua. Yang pertama, alasan sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial memerlukan organisasi untuk bergaul dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian alasan yang kedua yaitu alasan materi, di mana melalui organisasi manusia dapat memperbesar kemampuan, menghemat waktu, dan memanfaatkan pengetahuan generasi sebelumnya. Abdullah 2016. Kemudian menurut Saiful Sagala 2016, yaitu sebagai sistem sosial, organisasi memiliki 4 perangkat. Yang pertama, tujuan filosofis yang memberi arah kegiatan organisasi. Kemudian yang kedua, struktur hierarki tugas, kekuasaan, dan kewenangan yang jelas. Kemudian yang ketiga, sistem operasional, kerja personel, dan distribusi tugas. Kemudian yang keempat, sistem evaluasi untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Kemudian, sekolah merupakan organisasi formal yang memiliki ciri-ciri seperti formalitas, hierarki, kompleksitas, kemudian durasi panjang menurut Le Steiner yang dikutip oleh Abdullah 2016. Organisasi sosial sekolah juga memiliki rumusan operasional yang jelas, identitas yang jelas, kemudian keanggotaan formal yang dengan tugas yang sudah ditetapkan. Kemudian sekolah sebagai organisasi sosial adalah sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Tujuan dan fungsi pendidikan di sekolah atau madrasah itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggarisbawahi pentingnya pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Artinya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek moral, sosial, dan spiritual, sehingga lulusan mampu menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, cakap, serta berdaya saing dalam kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi utama sekolah dan madrasah adalah sebagai lembaga yang menyediakan pendidikan formal. Pendidikan formal ini memiliki peran krusial dalam membekali siswa dalam pengetahuan akademik dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk ke dunia kerja. Di madrasah, pengetahuan agama Islam seperti tafsir, hadis, dan fikih menjadi tambahan penting yang melengkapi kurikulum umum. Pendidikan formal di sini juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter siswa melalui disiplin, kemudian tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama dalam lingkungan sosial yang lebih luas dan di luar keluarga, menurut Abdullah 2016. Kemudian ada 5 karakteristik sekolah atau madrasah yang efektif. Yang pertama adalah adanya visi dan misi yang jelas serta terfokus pada pencapaian hasil pendidikan yang berkualitas. Kemudian karakteristik yang kedua adanya kepemimpinan yang kuat, baik di level kepala sekolah maupun di level guru dan staf lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kualitas pembelajaran yang tinggi. Kemudian yang keempat, partisipasi orang tua dan komunitas. Dan yang kelima, adanya evaluasi dan pengembangan berkelanjutan.
Kemudian, strategi meningkatkan efektivitas sekolah ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, kemudian penguatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis teknologi, keempat, kolaborasi antara sekolah dan orang tua atau masyarakat, kemudian yang kelima, evaluasi berkala terhadap kinerja sekolah. Kemudian untuk jenis-jenis struktur organisasi sekolah akan dilanjutkan atau dipaparkan oleh Bapak Akbar. Kepada beliau dipersilakan. Baik, kita langsung masuk ke jenis-jenis struktur organisasi sekolah. Secara umum itu ada 2. Nanti di situ aja, Mbak. Secara umum ada 2, ya formal maupun informal ya. Kalau misalkan formal itu tentunya basisnya adalah sesuai dengan undang-undang dan semacamnya seperti sekolah dan lain semacamnya. Lalu kemudian informal sifatnya lebih ke kreativitas masyarakat, misalkan keluarga ataupun misalkan seperti lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat kita. Ya. Organisasi formal memiliki ciri berupa adanya struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi ini menjadi pembeda utama antara organisasi formal dengan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menetapkan kewajiban dan tanggung jawab serta menunjukkan hubungan tertentu antara anggota organisasi. Lalu kemudian organisasi informal dapat dikenali melalui 3 karakteristik utama, yaitu norma perilaku, tekanan untuk beradaptasi, dan kepemimpinan informal. Menurut Ara Hidayat dan Imam Macali, normal perilaku merupakan standar perilaku yang diharapkan menjadi kesepakatan bersama di antara anggota kelompok dalam organisasi tersebut. Lanjut. Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran terdapat 2 struktur organisasi utama. Yang pertama adalah sentralisasi, yaitu adalah pemusatan kekuatan dan pemusatan kekuasaan. Di negara dengan struktur pendidikan yang sentral, kekuasaan dan tanggung jawab dipusatkan pada badan di pusat pemerintahan, sehingga pemerintah daerah tidak banyak berperan dalam administrasi pendidikan. Contohnya kayak mungkin di Korea Utara, di Cina, di Rusia, yang negara-negara yang sistemnya lebih cenderung ke sosialis. Lalu kemudian desentralisasi di negara-negara yang menganut sistem desentralisasi. Pendidikan bukanlah urusan pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pengawasan sekolah-sekolah berada di bawah kendali daerah, sementara pusat hanya berperan dalam hal-hal tertentu seperti pemberian subsidi, penelitian, dan program pendidikan untuk orang asing. Oke, lanjut. Struktur dan hubungan dalam organisasi. Struktur sosial di sekolah dapat dianalogikan sebagai sebuah bangunan, menurut Nasution, yang terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, materialnya, yaitu adalah jumlah orang, pria, wanita, dewasa, anak, guru, murid, dan sebagainya. Kemudian, hubungan antar bagian, apa yang diharapkan guru dari murid dan sekolahnya, dan sebagainya. Lalu kemudian hakikat masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu maksudnya bagian-bagiannya membentuk kesatuan utuh agar dapat menjalankan fungsinya. Lanjut. Berikut adalah struktur organisasi sekolah dan hubungannya dengan struktur lain. Ada kepala sekolah, ada guru, ada struktur non guru di sekolah seperti mungkin kayak KKS apa? Ya kayak TU ya, administrasi atau KKS atau kebersihan dan semacamnya. Lanjut. Lalu kemudian dampaknya apa sih kira-kira terhadap proses belajar mengajar dari struktur organisasi ini? Struktur organisasi dalam lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas proses belajar mengajar. Jadi poin pertama adalah efektivitas. Struktur ini menetapkan bagaimana wewenang, tanggung jawab, dan komunikasi dikendalikan di dalam sekolah atau madrasah. Dampak dari struktur organisasi dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk efisiensi mengelola kelas, kualitas interaksi antara pengajar dengan siswa,
serta penataan kurikulum dan sumber daya. Struktur organisasi yang efektif akan mendukung lingkungan belajar yang produktif, sementara struktur yang kurang optimal dapat menghambat proses pembelajaran. Jadi poin kata-kata kuncinya dari dampak organisasi ini adalah efektif dan efisiensi. Ya. Kesimpulan terakhir, sekolah dan madrasah sebagai contoh institusi pendidikan formal memiliki tujuan utama yang mencakup pengembangan individu secara menyeluruh, baik dari aspek akademik, moral sosial, maupun spiritual. Karakteristik sekolah atau madrasah yang efektif mencakup adanya visi dan misi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, kualitas pembelajaran yang tinggi, partisipasi orang tua dan komunitas, serta evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Sekolah yang efektif berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai agen sosial, pelestari budaya, dan pengembang keterampilan hidup. Untuk meningkatkan efektivitas, sekolah atau madrasah harus menerapkan strategi seperti peningkatan kualitas pengelolaan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, penerapan teknologi, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh dibuka pertanyaan ya. Ada yang ingin bertanya? Atau kita bisa diskusi? Ada yang ingin coba bertanya? Menanggapi? Atau saya yang nanya? Boleh, Mas Adi. Hmm. Poinnya adalah efektivitas. Ada lagi? Covid ya. Ada? Oh iya, Bu Eza, silakan. Iya. Rombel itu komunitas belajar ya? Komunitas belajar. Aku dengarnya rombel. Jadi seberapa efektif lah ya rombel itu di sekarang saat ini. Gitu ya. Itu intinya kan itu ya. Bagaimana strateginya kan?
Ya kalau ibu dong. Oh, oh ini ya buat buat apa kurikulum merdeka itu ya, PMM itu ya. Iya pantesan kok disuruh bikin komunitas tapi gitu-gitu aja ya. Dan itu wajib ya di kuliah aktivitas itu. Makasih Bu El. Silakan Bu Fitri. Oh dua, Masya Allah. Nggak jadi. Oke, terima kasih kita. Ada lagi satu lagi nih, tanggung. Kali aja deh, satu lagi. Ya Bu Fit. Nggak jadi. Ya cukup, berarti kita coba apa tutup terlebih dulu ya. Kita diskusi dulu sebentar. Mana diskusi? Oke. Eh, Bismillah. Untuk Mas Adi ya, tanyanya adalah seberapa efektif yang mana antara desentralisasi atau sentralisasi pendidikan gitu kan ya. Seperti tadi ya, eh, kita tadi sudah dibahas ya bahwa sentralisasi itu kan sifatnya lebih terpusat dan desentralisasi itu sifatnya lebih otonom lah ya, otonom setiap daerah gitu kan ya. Yang jelas kalau seberapa efektif yang mana, yang pertama keduanya punya ciri dan karakteristik yang berbeda. Itu yang pertama. Desentralisasi bisa lebih efektif dalam memberikan fleksibilitas dan memungkinkan daerah menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan lokal. Misalkan daerah yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal ekonomi atau budaya itu bisa mengembangkan program yang sifatnya bisa lebih relevan dengan kondisi daerahnya. Dan dengan desentralisasi juga itu bisa juga mendorong eh, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Itu kalau desentralisasi. Di sisi lain, sentralisasi itu juga bisa untuk memastikan standar pendidikan yang lebih merata di seluruh negara, di seluruh daerah, atau di seluruh negara gitu. Dan ini bisa mengurangi juga kesenjangan pendidikan antar daerah. Karena kan kalau desentralisasi mungkin ada pendidikan yang maju, ada yang tertinggal dan semacamnya kayak gitu. Dan sentralisasi ini bisa menunjang untuk pemerataan pendidikan tersebut kayak gitu. Namun bisa juga menjadi kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal kayak gitu. Nah, jadi idealnya gimana? Efektif mana? Ya kalau bisa kedua-duanya. Ada sisi yang sentralisasi, ada juga yang sisi desentralisasi gitu. Kalau misalkan kita bicara sekarang kurikulum merdeka lah misalkan. Indonesia ini apa sih kira-kira? Sentralisasi apa desentralisasi sih? Desentralisasi. Kurikulum merdeka kan menurut saya juga desentralisasi nggak sih? Karena ada kurikulum yang berbasis kebutuhan daerah kan apa sebutannya Bu? Saya lupa. Kurikulum yang misalkan daerah itu sebutannya apa? Di kurikulumnya itu namanya kurikulum apa namanya? Lupa sebutannya. Yang sesuai enggak? Iya yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya itu loh. Apa namanya? Berbasis kearifan lokal kan. Ya mungkin itu juga sebagai upaya pemerintah juga gitu untuk apa ya ada desentralisasi ada sentralisasinya. Jadi balik lagi efektif mana? Efektif mana kira-kira? Kalau menurut teman-teman yang di sini kurikulum merdeka ini efektif nggak secara konsep? Kita nggak bicara implementasi ya atau teknisnya ya. Kalau menurut teman-teman di sini gimana? Secara konsep efektif. Ada yang bisa ngasih pendapat nggak efektifnya gimana? Nggak apa-apa, Bu. Kita nih diskusi aja biar biar dua arah aja. Nah,
Ya. 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 Oke. Makasih Bu Wiwin penguatannya. Jadi gitu Mas Adi ya. Ya, jadi ya gitu. Hmm. Ya, ya boleh. Ya. Hmm. Hmm. Ya, cocok. Ya, kalau lebih dalamnya lagi sih emang ini permasalahan yang kompleks ya. Jadi nggak bisa dipecahkan dengan rumus-rumus sederhana gitu kan. Mungkin juga apa sih Nadiem Makarim juga mungkin bikin kurikulum Merdeka ini tujuannya mungkin bagus gitu kan. Cuma kan di dalamnya itu kan ada politik, ada ekonomi, bisnis dan semacamnya gitu kan yang akhirnya mungkin banyak merubah dari konsep awalnya kayak gitu. Jadi memang lebih konsepnya itu bagus-bagus tapi lebih mungkin implementasi. Problemnya di implementasi. Ya nggak jauh-jauh dari anggaran biasanya kan. Gitu kan ya. Sunat anggaran kan. Paling paling itu problemnya kan. Nanti kalau sentralisasi dibilang ini sosialis, komunis. Nggak juga ya. Oke, cukup ya, Mas Adi ya. Ya, ini pembahasan yang nggak bisa sebentar. Ya, banyak. Dan ini forumnya bukan di sini, harusnya forumnya di pemerintahan. Gitu. Beda. Dan harusnya ada dosennya juga ya, biar didengar langsung ya. Ada yang mau menambahkan Pak Haki atau Bu Ayu? Cukup ya. Boleh, boleh.
Oke, lanjut, silakan. Lanjut ya, pertanyaan dari Els Coffee. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi satuan pendidikan dalam membentuk komunitas belajar untuk mencapai sekolah yang efektif? Nah, jadi Bun, ini ada 7 strategis yang mungkin bisa secara teori bisa dipakai di dalam di satuan pendidikan. Yaitu yang pertama, visi dan misi yang jelas. Kemudian yang kedua, fokus pada pembelajaran siswa. Yang ketiga, membangun budaya kolaborasi. Kemudian pemanfaatan teknologi, pengembangan profesional berkelanjutan. Kemudian yang keenam, melibatkan semua stakeholder. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Jadi untuk yang pertama, visi dan misi yang jelas. Jadi harus mempunyai komitmen bersama semua anggota sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian guru, staf, hingga siswa harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan komunitas belajar. Kemudian untuk nilai-nilai kebersamaannya itu yaitu sepakati nilai-nilai yang akan menjadi dasar dalam berinteraksi dalam bekerja sama dalam komunitas itu. Kemudian setelah visi dan misi yang jelas, yaitu yang kedua, fokus pada pembelajaran siswa. Mendorong pembelajaran yang berpusat kepada siswa, di mana siswa menjadi lebih efektif atau aktif dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu membangun budaya kolaborasi, yaitu diskusi terbuka dengan cara menciptakan ruangan yang aman bagi semua anggota untuk berbagi ide, pengalaman, dan tantangan. Kemudian guru dapat bekerja sama dalam mengembangkan materi pembelajaran, kemudian merancang kegiatan belajar, dan saling memberikan umpan balik. Nah, kemudian masih membangun budaya kolaborasi, organisasi kegiatan ekstrakurikuler atau proyek bersama dalam dapat memperkuat ikatan antar anggota komunitas. Kemudian yang keempat, strateginya pemanfaatan teknologi. Jadi menggunakan platform online untuk berbagi sumber daya, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Kemudian strategi yang kelima, pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu diselenggarakan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi guru dan staf. Kemudian melakukan studi banding, yaitu memfasilitasi kunjungan ke sekolah lain untuk belajar dari praktik terbaik. Kemudian yang keenam, melibatkan semua stakeholder, yaitu orang tua dan komunitas, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dan berikan informasi tentang perkembangan anak. Kemudian untuk komunitas, jalin kerjasama dengan komunitas sekitar untuk mendukung kegiatan sekolah. Kemudian yang ketujuh, strateginya yaitu melakukan evaluasi dan refleksi. Ada dua, evaluasi berkala dan refleksi bersama. Untuk evaluasi berkala yaitu untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas komunitas belajar. Kemudian refleksi, mengajak semua anggota komunitas untuk merefleksikan pengalaman dan memberikan masukan untuk perbaikan. Mungkin itu 7 strategi yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan efektivitas terkait komunitas belajar. Barangkali rekan-rekan ada yang ingin menambahkan? Tadi kan sempat singgung efektivitas komunitas belajar ini ya, kan Bu Elsa pada zaman saat ini ya. Tambah sedikit dari Bayo, komunitas belajar sekarang secara konsep menurut saya bisa dibilang sangat efektif. Kenapa? Karena kita ini tiba pada suatu zaman yang sekarang tuh sifatnya banyak yang lebih kolaboratif dan perkembangan teknologi yang lebih maju. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini sebenarnya mendorong siswa juga nggak terima materi secara pasif juga gitu, tapi mereka juga bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dengan cara yang lebih fleksibel dan dinamis gitu Bu Elza. Atau mungkin segitu dulu lah tambahan dari saya. Silakan Bu Elza atau yang lain ada yang ingin menanggapi?
Ya. Terima kasih Bu Eliza ya. Kadang kan kita ini gampang membuat ya Bu Eliza ya. Tapi kurang ahli dalam konsisten itu mungkin ya. Karena kita nggak punya evaluasi apa sistem atau alat evaluasi itu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Elza. Gimana? Kita mau termin 2 atau sudah? Yang kuliah jam 10 ya? Ya udah, oke. Kita cukupkan. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Tepuk tangan dulu. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.